Shalom. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 16 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi patokan bagi saya saat ini adalah apakah semua orang percaya menerima karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah? Saya bisa berkata, iya, semua orang percaya pasti menerima karunia berbahasa lidah. Kenapa? Karena ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan lain, King James itu mengatakan bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu dia bilang every man. Semua, every. Berarti semua kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus pasti memiliki tanda-tanda ini. Karena ini tanda-tanda harus terlihat. Ya, ada beberapa. Yang pertama, bisa mengusir setan-setan pakai nama Yesus. Bisa berbicara bahasa-bahasa baru. Bisa memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Itu tandanya apa? Kalau ada kita bisa berbahasa roh. Kalau dalam 1 Korintus 14 dikatakan bahwa orang yang berbahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Bukankah kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Elohim? Bukankah yang menyelidiki roh kita adalah roh Allah? Bukankah yang tahu keinginan roh kita adalah roh Allah sendiri? Bagaimana kita bisa ketemu Tuhan? Karena Tuhan itu adalah roh. Maka kita harus dibukakan alam roh kita. Salah satunya adalah bisa berbahasa roh. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan bahasa roh? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia berbahasa roh ini? Kita kembali mengulas ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, selama 40 masa Tuhan Yesus setelah bangkit, Tuhan Yesus seperti mengajar kepada murid-muridnya untuk mengulang kembali peristiwa-peristiwa selama dia 3,5 tahun bersama mereka. Itu ada di Kisah Para Rasul ya. Di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa mereka disuruh berada di Sotoh selama 40 hari. Mereka tidak boleh kemana-mana. Mereka hanya belajar firman Tuhan. Mereka hanya memuji. Mereka hanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, ketika terus selama 40 hari dan Tuhan menampakkan diri selama 40 hari ini bolak-balik kepada mereka, dan mereka mendapat pengurapan Roh Kudus pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 10 hari setelah dia terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya bahwa dia katakan, lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku mengutus roh penghibur itu kepada kamu, gitu ya, kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga sedang menggenapi pada kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem ke Yudea sampai ke Samaria dan ke ujung dunia. Nah, ini sebagai jaminan bagi kita ya, bahwa kita itu akan dikaruniai oleh karunia Roh Kudus. Tapi ada syaratnya ya, itu bayar harganya mahal sekali.
Kalau pada murid Tuhan Yesus, dia itu selama 50 hari ya. Selama 50 hari baru mereka itu disambar oleh Roh Kudus. Nah, kita bisa berkaca, kita bisa menyontoh bagaimana kalau kita membuat selama 50 hari bersama Tuhan. Mengkhususkan kita, kerjaan kita cuma berdoa, baca firman, minta Roh Kudus memenuhi. Demikian. Samuel itu adalah seorang nabi yang sangat besar ya pada masanya. Nah, dia mulai dari kecil sudah berada di bait Tuhan ya. Jadi si Samuel inilah nabi yang mengatakan bahwa dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah presence of God. Ada Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Sebelum Samuel, firman Tuhan jarang dinyatakan, mujizat nubuatan jarang dinyatakan. Tetapi setelah Samuel, maka mujizat itu banyak, firman Tuhan itu banyak. Nah, apa yang dilakukan Samuel? Samuel itu sampai tidur di bait Allah. Yang dikatakan tidur di bait Allah, ya, artinya apa? Dia itu tenggelam di dalam bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah hati kita, tempatnya Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah memenuhi kita, maka pasti yang meluap itu adalah aliran-aliran Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berkata ya pada Yohanes 4. Pada Yohanes 4 dikatakan kalau kamu sudah menerima air hidup, maka air hidup itu akan tetap dan dia akan meluap-luap. Nah, luapan-luapan itulah yang dikatakan dengan Roh Kudus ya. Kepenuhan. Karena kalau udah meluap dia luber, itu yang namanya kan kepenuhan ya. Kepenuhan itu salah satunya ya bahasa roh. Selain bahasa roh, yaitu punya kuasa menyembuhkan orang sakit, punya kuasa menginjak kalajengking, mengusir setan-setan. Itu bisa terjadi kalau ada luapan dari dalam hati kita. Aliran-aliran Roh Kudus itu meluap. Ya, coba kita baca di Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus dan untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mata air itu kan terus memancar. Nah, memancar terus sampai meluap. Nah, luapan-luapan itulah puasa sebenarnya. Ya. Nah, saya punya pengalaman ketika saya itu dulu, memang itu dulu saya dalam penderitaan ya, tahun 2012 ya. Jadi saya di situ masa penderitaan lah bagi saya ya, karena saya juga sedang penyakitan, ada lagi pekerjaan yang sangat berat. Jadi saya merasa saya tidak mampu. Saya mencari pelampiasannya itu baca firman, dan saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan tolongin Teti, Tuhan aku mau kerjakan ini, bagaimana supaya kerjaan ini jangan lama, tapi aku ngerjakannya cepat. Kalau umpamanya kamu bersamaku, maka yang harusnya aku kerjakan 4 jam bisa aku kerjakan 1 jam. Itu sering sekali saya bilang, Tuhan kalau saya bersamamu, yang harusnya saya mengerjakan materi kuliah harus 4 jam, saya bisa kerjakan sama engkau 1 jam, karena engkau punya roh keahlian. Nah, suatu saat saya berperang dengan kuasa kegelapan, dan setiap malam saya selalu mimpi ketemu dengan si pembuat kegelapan itu. Lalu saya nangis lagi sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya takut, saya ini pengecut. Kalau engkau Tuhanku, pasti engkau beri kekuatan. Dan saya selalu baca firman menangis, dan suatu saat saya meluaplah karena saking banyaknya firman yang saya telan. Dan saya banyak menangis mencari Tuhan. Akhirnya suatu malam saya ketika baca firman, mulut saya tidak bisa lagi berkeluar, tidak bisa membaca, dan keluarlah bahasa roh. Itu. Jadi syarat berbahasa roh adalah bersama Tuhan intim. Kalau murid-murid Tuhan Yesus bisa intim bersama Tuhan Yesus selama 50 hari, maka kita ayo setia. Gak apa-apa lebih dari 50 hari. Yang pasti janjinya ya dan amin. Pasti kita dipenuhi oleh Roh Kudusnya.
sampai meluap-luap. Seperti Samuel ketika dia mengurapi Saul, pengurapan itu turun daripada Saul oleh Samuel. Nah, ketika dia bertemu dengan para nabi, kalau zaman dulu nabi itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, ya. Ketika dia bertemu dengan nabi, maka dia juga akan berlaku seperti nabi. Sampai dibilang orang, apakah Saul ini juga tergolong dalam suatu nabi? Kita baca di 1 Samuel 10 ayat 6 dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, kita sekarang mintalah kepenuhan Roh Kudus. Tetapi minta kepenuhan Roh Kudus itu harus ada action dari kita. Persis seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dia selama 50 hari bersama Tuhan. Demikian juga kita, harus ada action, ada sebahagia dengan setia. Apabila kita kepenuhan oleh Roh Kudus, apabila Roh Tuhan ada pada kita, kita itu percaya ya Roh Tuhan ada pada kita, maka apapun yang dipegang tangan kita, apapun yang kita kerjakan, maka Tuhan melakukannya untuk kita. Bahkan apa yang kita ucapkan, Tuhan yang akan berbicara. Bahkan Tuhan akan menyingkapkan semua firman. Bukankah sekarang tugas kita adalah sungguh penasaran yang dikatakan oleh Yohanes terakhir, yang dikatakan bahwa apabila dituliskan semua dalam buku kitab, maka seluruh bumi ini pun tidak bisa menampung tentang pengalaman bersama Tuhan Yesus. Ya, kita baca di Yohanes 21 ayat 24 dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Nah, tulisan apa yang hilang daripada di luar daripada Alkitab kita? Itulah yang mau disingkapkan oleh Roh Kudus dari kita, yang dikatakan dengan pewahyuan. Mari kita bersama Tuhan menggenapi firman-Nya. Mari kita menerima karunia Roh Kudus, karena karunia Roh Kudus adalah karunia berkata-kata dengan roh. Berbahasa roh adalah kata-kata yang kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Alangkahnya bahagianya apabila kita berbahasa roh langsung diterjemahkan, sehingga kita tahu apa maksud Tuhan. Saya bukan orang karismatik, tapi saya mengenal nama Yeshua HaMasiah, mengenal nama Elohim dari berbahasa roh. Mari kita rindu menerima karunia berbahasa roh. Mari kita rindu mengenapi firman Tuhan, bahwa tanda-tanda orang percaya adalah menerima karunia berbahasa roh. Bukankah murid-murid Tuhan Yesus pertama kali diutus untuk memberitakan firman, mereka mendapatkan karunia berbahasa roh? Mari terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom.